Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Faqala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, sama-sama mari kita haturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari amalan kita, dari ibadah-ibadah kita, senantiasa Allah menerimanya dan Allah mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dengan taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umat. Dan kita telah membahas tentang syarat salat Jumat, yang mana ada 6 perkara. Yang pertama yaitu didirikannya di waktu zuhur. Yang kedua didirikannya di perbatasan daerah. Yang ketiga dikerjakan dengan berjamaah minimal berjumlah 40 orang yang muktin, yaitu adalah laki-laki yang baligh bermukim di tempat tersebut. Yang kelima tidak didahului atau berbarengan Jumat lainnya di daerah tersebut. Kalau kemarin kita dijelaskan kita pakai ikhtilaf ulama, yang mana kalau misalkan masjidnya udah nggak sanggup, udah nggak muat, maka boleh untuk mengerjakan berbarengan dengan masjid yang lain dengan Jumat di daerah yang sama. Kemudian yang keenam, yang terakhir, an yataqaddamaha khutbatani, yaitu didahului oleh 2 khutbah, karena sholat Jumat itu ada khutbahnya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang rukun khutbah, khutbatain. Yang kita terangkan di sini khutbatain, yaitu adalah 2 khutbah yang dikerjakan oleh khatib ketika Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Arkanu khutbatani khamsatun. Nah, jadi rukun-rukun daripada khutbah yang kedua, khutbah pada saat Jumat itu ada 5. Yang pertama apa? Hamdulillahi fihima. Yang pertama itu adalah pertama-tama kalimatnya itu adalah memuji Allah di kedua khutbah tersebut. Jadi khutbah pertama diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, gitu, biasanya. Atau beda tapi tetap sama, yaitu intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di kedua khutbah tersebut, maupun khutbah pertama maupun khutbah kedua. Rukunnya seperti itu. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi fihima. Nah, wajib di 2 khutbah tersebut, khutbah Jumat, ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya habis pujian kepada Allah biasanya langsung disertakan sholawat yang menggunakan bahasa Arab. Nah, yang ketiga, wasilatu fi taqwa fihima. Nah, ini di keduanya pun disisipkan apa? Wasiyatut taqwa. Nah, inilah beratnya menjadi seorang khatib, karena ada wasiyatut taqwa yang
mewajibkan di dalam khutbah itu, di dua khutbah tersebut adalah berwasiat takwa di keduanya. Nah, umumnya mungkin untuk diri sendiri dan khususnya kepada jamaah. Nah, ini beratnya ketika seseorang menyuruh kepada orang lain dalam segi yang sakral, itu kan sholat Jumat sakral, untuk bertakwa, tapi dirinya sendiri tidak bertakwa. Itu beratnya. Makanya dulu guru tuh pesennya itu kalau belum nikah, kalau misalkan disuruh jadi khotib, kalau bisa jangan dulu. Karena apa? Karena ketika kita belum nikah, agama kita belum sempurna. Kadar kemaksiatan dari pacaran dan sebagainya itu lebih dominan, lebih lebih sering terjadi lah gitu. Nah, makanya ketika kita menyebutkan wasiat takwa tapi kita tidak menjalankannya, pada perjalanan Rasulullah Mi'raj banyak orang-orang yang mengajar, orang-orang alim yang menggunting lidahnya sendiri. Karena apa? Beliau menyuruh tapi tidak mengerjakan. Nah, apalagi khotib Jumat nih sakral. Kalau bisa dipelajari dulu, di istiqomahin dulu kebaikannya dan sebagainya. Kalau menjadi khotib Jumat. Nah, kemudian yang yang keempat, qiraatul ayatim minal Qur'an fi ihdahma. Nah, jadi ketika di dalam pembukaannya itu pun ketika telah kita menyebutkan wasiat takwa, maka diwajibkan di situ harus menyantumkan ayat Al-Qur'an. Biasanya yang berkaitan dengan isi khutbah tersebut atau dari wasiat takwa. Wajib harus ada ayat Al-Qur'annya di dalam khutbatain, di dalam dua khutbah ketika salat Jumat. Dan yang kelima, wa du'aul lil mu'minin wal mu'minati fil akhirah. Nah, ini ketika khutbah kedua, ketika kita hendak udah mau selesai, ada doa. Wabil khusus apa di sini dijelaskan? Doa ulil mu'minin wal mu'minat fil akhir. Kita ngedoain buat mukmin, baik itu yang di luar Indonesia, yang penting mukmin sama agama, sama Islamnya. Nah, itu tadi syarat-syarat daripada rukun khutbatain. Jadi nanti kalau kita udah paham, udah tahu gitu, kita bisa bedain nih khotib sesuai dengan rukunnya atau tidak. Kalau misalnya nggak sesuai sama rukunnya, berarti nggak sah nih khutbahnya. Nah, berarti kita nanti tambahin lagi salat zuhur. Banyak di lingkungan-lingkungan kayak pedalaman gitu. Nah, itu yang mewajibkan khutbahnya itu pakai bahasa Arab gitu. Jadi kayak di Seeng sono dikit gitu. Itu khutbahnya itu kalau salat Jumat sedikit tapi bahasa Arab full. Tetap ada rukun-rukunnya tapi bahasa Arab full. Tapi yang menjadi permasalahannya itu karena bahasa Arab full, jadi orang nggak pada paham, nggak ada pahamnya apa sih temanya, apa sih intisari yang didapat gitu. Nah, memang di sini diwajibkan rukun-rukunnya itu memakai bahasa Arab, tapi inti tadi kayak pembahasannya itu harus disesuaikan oleh lingkungan yang bisa mencerna dari apa yang disampaikan dari si khotib tersebut. Nah, ini memang perbedaan antara ulama lah gitu. Boleh sebenarnya. Tapi kalau dari segi pemahaman seharusnya ketika kita di Indonesia rukun-rukun yang tadi tetap harus pakai bahasa Arab, tapi kalau bisa isi dari khutbahnya kalau bisa pakai bahasa Indonesia biar jamaah salat Jumat tersebut paham.
Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Karena hujannya deras. Tutup ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, bisa diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.